Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru kita, Riam Biru. Semoga rumah ini tetap bisa memberikan hiburan untuk kawan-kawan semua, sekaligus menjadi wadah untuk kita saling bersilaturahmi. Ya, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Teddy. Mas Teddy di Kebumen sana dan menceritakan tentang pengalaman yang pernah bapaknya alami. Kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 90-an. Jadi bapaknya Mas Teddy, namanya Pak Rusmin, itu berprofesi saat itu sebagai seorang tukang pijit panggilan. Ya, yang dipijit tentu saja laki-laki. Kalau perempuan, ibunya Mas Teddy nggak memperbolehkan. Jadi banyak langganan di kampungnya sendiri maupun di kampung-kampung tetangga. Biasanya mijit itu bapak waktunya itu nggak tentu gitu. Kadang pagi udah ada yang panggilan minta dipijit, Pak. Bahkan malam hari pun ada, justru malah yang banyak itu malam hari. Dari mulai jam 7 sampai itu jam 1, jam 2 biasanya kalau memang lagi penuh banget si Pak Rusmin tadi itu baru pulang. Ya, itulah keseharian bapaknya Mas Teddy di tahun 90-an tersebut, di mana Mas Teddy waktu itu masih kecil, SD kelas 2. Pada suatu hari, seperti biasa, karena itu udah menjadi rutinitas gitu ya. Rutinitas dari Pak Rusmin sendiri setiap malam, hampir setiap malam itu pasti keluar. Ya, udah nggak ada formalitas yang namanya Bapak mau keluar dulu ya gitu ya. Itu nggak ada ya, keluar aja karena tahu bapaknya saat bawa tas, bawa minyak ini, minyak itu, oh artinya bapak itu mau keluar mijit. Ya, Mas Teddy pun udah normal dengan kondisi seperti itu ya. Sewaktu itu juga masih tinggal sama kakek sama neneknya Mas Teddy. Meskipun bapak keluar, di rumah itu masih lumayan cukup ramai. Suatu hari, Pak Rusmin itu dapat panggilan. Jadi dari sore mereka itu biasanya udah datang. Pak Rusmin, nanti malam senggang nggak bisa ndak? Oh iya nanti malam bisa. Kalau memang nggak bisa ya nanti malam saya baru bisa itu jam sekian gitu. Nah ini ada satu pelanggan dan kebetulan hari itu Pak Rusmin itu udah menerima pijitan sampai jam 9 malam. Udah ada 2 pasien. Udah ada 2 calon yang mau dipijit ya. Durasi mijit sendiri itu kurang lebih sekitar 1 jam rata-rata. Menuju ke sana, ya pokoknya 1 jam atau 1 jam lebih lah. Nah ini dihitung-hitung sama Pak Rusmin itu nanti baru bisa itu sekitar jam 9. Ya paling-paling molor sedikit lah. Biasanya sih molor setengah jam, kata si Pak Rusmin. Oh ya sudah Pak, enggak apa-apa Pak. Pokoknya nanti Bapak datang ke rumah saya. Itu salah satu pelanggan lama sebenarnya. Dan Pak Rusmin malam itu akhirnya berangkat seperti biasa ke sana, ke rumah yang satu, lanjut ke rumah yang kedua, dan waktu itu udah jam 9 lewat 10 menit. Udah lumayan cukup malam, dan ini udah ngomong ya, saya pergi dulu ya, soalnya masih ada satu lagi yang harus dipijit katanya. Oh ya Pak Rusmin, terima kasih, terima kasih. Nah, datanglah ke sana, ke rumahnya Pak Dadang. Pak Dadang tadi yang pesen itu ya. Akhirnya apa? Kesana nggak ada firasat, nggak ada apa. Semua itu biasa-biasa aja. Cuman begitu datang ke sana ya disambut sama Pak Dadang, tapi nggak kayak biasanya. Biasanya Pak Dadang itu posisinya di dalam rumah. Nanti Pak Rusmin sendiri itu harus ngetok pintu. Assalamualaikum gitu. Baru dibuka sama Pak Dadang. Nah ini tuh enggak. Pak Dadang masih sudah duduk di teras di sana. Pintu itu masih terbuka. Loh, tumben gitu ya. Tumben nggak pakai ketok, nggak pakai apa. Langsung disambut sama Pak Dadang tadi. Pak Rusmin gitu kan. Wah, telat ya Pak ya. Iya Pak Dadang, saya mohon maaf. Soalnya tadi ya namanya mijit kan kadang suka minta nambah atau diajak ngobrol dulu begitu Pak Dadang. Oh iya, ndak apa-apa. Ya sudah, terserah Bapak mau mulainya kapan, kata situ kan. Mau sekarang atau gimana Pak? Mau di sini atau mau di dalam gitu. Sebenarnya kali ini bukan saya yang mau dipijit itu. Loh, perasaannya Pak Rusmin udah ndak enak kalau bukan Pak Dadang, gawat nih istrinya nih minta dipijit itu. Tapi ternyata bukan. Jadi begini Pak Rusmin, itu ada tamu saya
yang mau dipijit, kata si Pak Dadang tadi. Oh, baik Pak, berarti bukan Bapak. Ini Bapak nggak sekalian. Ah, enggak, saya nanti aja. Yang ini dulu, kata si Pak Dadangnya. Ya sudah Pak, mau sekarang Pak. Ayo, mari sekarang. Dibawa masuk ke dalam sana, ke satu kamar yang paling belakang. Cahayanya itu remang-remang di sana, cuman pakai cahaya bolam. Warnanya kuning gitu ya. Nah, sesampainya di situ, sesampainya di depan kamar tadi, Pak Rusmin itu nyium bau yang nggak enak, bau yang nggak sedap, apek, pesing kayak gitu ya. Aduh, baunya kok begini ya kamarnya. Nah, sesampainya di depan kamar tersebut, nengok ke dalam, itu kaget. Karena apa? Melihat ada seseorang itu terbujur di sana dan ditutupin pakai kain jarit. Pakai kain jaritnya aja pakainya dua, motifnya beda gitu ya. Dua orang itu atau badan tersebut itu gede, kayak orang yang gemuk banget. Posisinya mungkin tengkurap ya gitu ya. Karena apa? Ditutupnya itu dari atas sampai bawah, sama sekali nggak kelihatan. Ya Pak Rusmin bingung. Pak Dadang, nuhun sewu gitu kan. Iya ini Pak Rusmin, ini yang tamu saya mau dipijit. Iya Pak Dadang, tapi kok ditutup begini ya gitu. Si Pak Rusminnya kan nanya, nggak apa-apa Pak Rusmin, nanti mijitnya ditutup aja, nggak usah dibuka, dinyet gitu aja, kata si Pak Dadangnya. Oh begitu, ini adalah mijit pertama yang paling aneh lah pikirnya Pak Rusmin. Namanya mijit kan biasanya ya dikasih minyak, diurut begitu kan. Ini tuh enggak, mintanya dinyet gitu doang, nggak usah pakai minyak, nggak usah pakai apa juga, nggak apa-apa. Udah gitu, baunya itu tadi yang bikin nggak nyaman. Baunya itu apek, bau pesing, mirip kayak orang yang udah lama nggak mandi kayak gitu loh. Dan ya narator tahu, soalnya narator pernah beberapa hari nggak mandi, baunya tuh mungkin kayak gitu ya. Kawan-kawan juga mungkin pernah. Nah itu seperti itu. Pak Rusmin pun akhirnya masuk ke sana. Ada rasa takut di situ. Dan Pak Dadangnya, Pak Dadang, sampean di sini aja, kata si Pak Rusmin. Oh udah apa-apa, santai-santai, kata si Pak Dadang. Santai aja. Tetep aja gitu kan. Cuman ini gimana nih ya. Nah itu Pak Rusmin pun akhirnya nyapa gitu ya. Pak, nuhun sewu Pak, ini yang mau dipijit yang mana dulu? Gak dijawab, diem aja. Tapi ya memang gerak-gerak, dia itu memang ada gerakan, ada kayak orang nafasnya kayak gitu ya. Ada orang ini tuh masih hidup gitu meskipun udah ditutup. Pak Dadang, ini gimana? Ya udah Pak, itu kepalanya sana, kakinya sini. Itu nanti di Bapak pijit aja ya gitu ya. Oh baik Pak. Akhirnya apa? Mulailah di situ mijit si badan tersebut. Dipijit, oh iya ini memang orang gemuk katanya. Memang orang gemuk banget nih. Berat badannya mungkin kisaran 150 kilo lebih mungkin ya. Ini orang gendut banget. Tinggi lagi badannya itu panjang. Itu mulai dipijit sama Pak Rusmin. Pak Dadangnya nemenin di situ, dan anehnya itu apa? Pak Dadang itu ngambil sesuatu di pojokan, kayak semacam tungku kecil, apa sih namanya itu ya? Buat bakar kemenyan itu loh. Nah, si Pak Dadang bakar kemenyan di kamar tersebut. Buat apa Pak? Ya Pak Rusmin nanya gitu kan, karena nggak ada yang diajak ngobrol dan nggak enak juga kalau mijit cuman diem. Pak itu buat apa Pak? Ah enggak, ini buat wangi-wangi aja. Nah setelah itu dinyalakan, kemenyannya itu bus ngeluarin asap, bau itu pun udah jelimutin ruangan tersebut. Si orang yang dipijit itu baru ngeluarin suaranya. Suara lenguhan gitu ya. Narator nangkepnya itu seperti itu, kayak suara lenguhan. Pak Rusminnya pun, kok suaranya begitu serem banget. Mana badannya itu kayak ngambil nafas dalam-dalam gitu kan. Ya, terus dipijit gitu kan, nyet sampai akhirnya di bagian kaki. Saat di bagian kaki di situ, kainnya itu tersibak sedikit gitu ya. Dan saat tersibak sedikit, di situ yang dilihat oleh Pak Rusmin itu adalah rambut. Kakinya itu bulunya itu tebel banget, dan umumnya bulu kaki ya, bulu kaki kan rambutnya keriting gitu kan. Ini tuh enggak, rambutnya itu lurus, kayak bulu kuda atau apa gitu ya. Wis pokoknya kayak gitulah. Kakinya itu seperti itu, kan kakinya bentuknya kayak kaki orang yang gemuk. Nah itu ada yang kesibak sedikit.
ih kok rambutnya tebel banget ya gitu. Ah udahlah, aku pijitin aja, nyet, gimana caranya cepat selesai. Akhirnya ngomong sama Pak Dadang, Pak Dadang, ini berapa lama ya Pak Dadang pijitnya gitu. Ya terserah sampean katanya. Kalau udah semua ya sudah, kata si Pak Dadangnya begitu. Oh ya sudah Pak. Dilanjutkan, kali itu perasaan itu memang udah nggak nyaman banget. Baunya itu loh, bau kemenyan plus bau apek, bau pesing campur aduk. Plus yang aku pijit itu aku nggak tahu bentukannya itu kayak gimana. Dan akhirnya sudah, singkat cerita selesailah pijitan tersebut. Pak Dadang kayaknya udah cukup Pak Dadang. Iya Pak Rusmin sebentar ya. Begitu Pak Dadangnya keluar mungkin mau ngambil uang atau apa, si Pak Rusminnya itu langsung buru-buru begitu kan, kedengeran suara lenguhannya lagi. Itu bikin Pak Rusmin itu mulai cukup panik gitu, takutnya dia bangun terus dia itu ternyata bukan orang atau apa gitu kan, repot. Pak Rusmin pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut dibayar sama Pak Dadang. Malam itu pun selesai, nggak ada panggilan lagi. Dan saat pulang itu belum sempat cuci tangan atau apa gitu ya. Pulanglah Pak Rusmin menuju ke rumah, jalan kaki karena memang deket-deket. Nah, ini tangan bekas mijat tadi itu rasanya tuh panas. Padahal dia kan nggak pakai minyak saat mijit itu karena ditutup pakai kain gitu. Itu nggak pakai minyak, cuman tanganku kok rasanya panas ya, mirip kayak orang yang habis megang cabe gitu. Itu kayak gitu. Kok tanganku jadi panas begini, kata si itu. Pulanglah ke rumah sana, cuci tangan dan segala macam. Saat cuci tangan, ini juga ada yang aneh, tangannya itu tiba-tiba warnanya tuh kuning. Loh kok tanganku kuning, mirip kayak habis megang kunyit gitu ya. Loh kok tanganku kuning, akhirnya digosok-gosok terus begitu sampai akhirnya tangan itu tuh bersih. Saat bersih cerita ke Mas Teddy gitu ya. Cerita ke Mas Teddy karena belum tidur juga sama ibunya. Bapak itu habis mijit, tapi mijitnya itu orang aneh. Mijit orang aneh apa Pak? Anehnya tuh begini, dipijitin tapi nggak dibuka. Nah bapaknya di situ, Teddy kamu kok belum tidur, kata si bapak, kan ini kan udah malam. Anu Pak, tadi aku udah tidur terus tiba-tiba kebangun, kata si Mas Teddy. Oh gitu ya, udahlah sana tidur lagi. Tapi Mas Teddy udah penasaran dengan apa yang mau diceritakan sama bapaknya. Terus gimana Pak? Ya nggak tahu, itu orangnya ditutup, orangnya gede banget, terus serem. Di rumahnya siapa Pak? Pak Dadang, katanya. Oh di rumahnya Pak Dadang. Terus apa? Saat mijitin itu Pak Dadang itu bakar kemenyan, katanya. Pokoknya malam itu diceritakan semuanya. Nah sudah, cerita pun selesai. Si Mas Teddy pun akhirnya disuruh tidur ya. Udah tidur lah. Keesokan paginya, hari-hari berikutnya semuanya itu normal. Pak Rusmin tetap mijit, aktivitasnya begitu. Si Mas Teddy juga sekolah dan sebagainya. Sampai suatu hari Pak Rusmin seperti biasa. Dia itu lagi mijit keliling gitu ya. Dan waktu itu pulang sekitar jam 1 pagi. Mas Teddy sendiri malam itu udah tidur. Nah jam 1 pagi Pak Rusmin itu pulang. Kali ini pakai sepeda karena ada di kampung sebelah yang lumayan cukup jauh. Pakai sepeda pulang malam-malam jam 1 pagi. Ada beberapa orang di sana yang kayak ngeronda gitu, kayak begadang, dan mereka tuh juga sepertinya udah mau pada balik. Sempet nyapa dan sebagainya. Sisanya itu udah sepi banget. Dan di tahun 90-an itu mungkin kondisinya berbeda dengan malam-malam di tahun-tahun sekarang. Kalau di kampung-kampung tahun sekarang udah ada, meskipun belum merata gitu ya, udah ada yang namanya lampu penerangan jalan. Tahun 90-an boro-boro. Masih banyak tanah kosong. Terus jalanannya itu juga jalanan kasar, bahkan bapaknya Mas Teddy, Pak Rusmin itu suka milih jalurnya itu jalur samping saat naik sepeda. Belum ada got, belum dibangun, dibolong-bolongin kayak sekarang gitu ya. Itu tuh belum. Kayak gitu, lewatnya samping, ke sana mepet-mepet ke arah kebun. Kadang-kadang ada yang manggil, Rusmin. Ada yang manggil seperti itu, cuman Pak Rusmin dia udah tahu ya, kalau ada yang manggil malam-malam, apalagi dari kebun atau apa, jangan nengok, cukup dijawab ya gitu doang gitu. Nah Pak Rusmin pun menjawab seperti itu kalau ada panggilan ya, terus pulang ke sana nanti dipanggil lagi, ya.
cuman sebatas itu. Ngelewatin ada satu rumah tua di sana, satu rumah tua, dan rumah tersebut itu udah kosong. Sering banget di tengah pintunya, pintu yang warnanya itu warna kayu gitu, warna gelap, ada yang berdiri di situ. Ya, itu sosok pocong berdiri di sana. Udah ada pocong di situ, tapi udah Pak Rusmin itu udah terbiasa dengan itu, mengalami hal tersebut pun beberapa kali. Jadi saat melihat pengalaman-pengalaman selama perjalanan malam saat berangkat maupun pulang, itu kayak udah dianggap seperti biasa. Bahkan ada satu pernah dilihat sama Pak Rusmin, itu sosok kuda tekor. Kuda tekor itu jadi kuda, cuman kondisinya itu mohon maaf cacat. Kaki belakangnya itu nggak bisa jalan, yang jalan itu cuman pakai kaki depan, jadi di bagian belakangnya itu kayak diseret-seret seperti itu. Nah, sosok kuda tersebut Pak Rusmin lagi ngayuh sepeda gitu, pulang dari kampung sebelah, tiba-tiba di tengah jalan itu ada yang nyebrang. Kudanya siapa? Pertama kan yang kelihatan bagian depannya itu. Pas ke belakang, loh kok kakinya begitu? Nah, kakinya itu diseret-seret, kuda itu pun meringkik-ringkik gitu ya, mungkin kesakitan atau gimana, itu nyebrang ke sana dari kebun yang satu ke kebun yang lain. Pak Rusmin nungguin sampai selesai. Begitu udah selesai nyebrang ke sana, Pak Rusmin melanjutkan lagi di dalam kebun tersebut itu ada suara ringkikan. Nah, keesokan paginya karena penasaran, ngobrol lah sama beberapa orang, yuk cariin yuk di kebun sana barangkali ada. Di kampung itu tuh nggak ada yang punya kuda, nggak ada yang tukang delman atau apa gitu, itu nggak ada sama sekali. Ini ada satu kuda kayak gitu kan, dicariin akhirnya, cuman nggak ketemu, nggak tahu itu kuda apaan. Nah, ini Pak Rusmin pun hari itu seperti biasa mijit ya, pulang jam 1 pagi. Saat pulang jam 1 pagi, Pak Rusmin itu kaget gara-gara apa? Ada seseorang, ya sesuatu yang lagi duduk di depan rumahnya, cuman begini, ditutupin semuanya pakai kain. Kainnya pun kain nggak tahu warnanya itu bukan warna batik atau apa, itu enggak, kain polos lah, kayak warna abu-abu tapi udah kotor, kayak ya kain-kain yang udah nggak terawat seperti itulah. Nah, itu ditutup meringkuk begini di depan rumahnya si Pak Rusmin tadi. Ukurannya itu gede banget. Itu siapa ya? Pak Rusmin langsung balik ke Pak Dadang. Pikirannya itu inget yang dulu. Loh, ini jangan-jangan yang di Pak Dadang yang gede, soalnya ukurannya tuh begini sebelumnya gitu. Pak Rusmin pun ragu mau ke sana. Ini gimana ya? Ah, udahlah pulang aja. Akhirnya tetap maju masuk ke dalam halaman rumah tersebut. Dan saat itu si sosok yang besar tersebut itu bangun, dia itu berdiri dan memang tinggi, lebih tinggi dari Pak Rusmin. Kelihatan mukanya, dan mohon maaf ya, itu adalah satu sosok yang lumayan cukup menyeramkan gitu ya. Mukanya seluruhnya itu buluan, warnanya itu hitam. Pak Rusmin di sana ya gemeter gitu ya. Dia melenguh si sosok tadi. Kayak gitu ya, Pak Rusminnya itu takut. Dan kok kayak gini, langsung sepeda dilemparin, dia itu muter ke sana, muter ke arah belakang, mau masuk lewat pintu belakang. Jadi di pintu belakang itu ada semacam rahasia yang tahu itu cuma Pak Rusmin dan keluarganya. Masuk ke sana jegrek, akhirnya Pak Rusmin pun masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, pintu depan itu diblek, bukan diketok, tapi kayak disundul-sundul pakai kepala. Kalau ketok bunyinya itu nyaring gitu ya, tok. Ini tuh kayak blek. Istrinya kan bangun, Pak kenapa? Itu apa Pak suara? Nggak tahu. Itu ada setan, kata si Pak Rusmin begitu. Dan akhirnya pintu pun nggak dibuka. Kemudian ada suara, itu suaranya Pak Dadang. Yuk pulang katanya, yuk pulang. Bilangnya begitu, cuman manggil nama yuk, tapi nggak tahu itu siapa. Yuk pulang, ayo pulang. Suaranya Pak Dadang beneran itu bawa pulang. Nah, akhirnya setelah jalan ke sana, si Pak Rusmin ya kan ngelongok dari jendela, itu memang beneran Pak Dadang. Tapi yang bikin aneh lagi,
sosok yang jalan sama Pak Dadang itu bukan sosok yang besar, melainkan sosok anak kecil, badannya steady segitulah, kayak SD kelas 2 segitu. Anak laki-laki itu jalan di sampingnya ke sana, dan saat mau meninggalkan halaman rumahnya halaman rumahnya Pak Rusmin, si sosok anak laki-laki tersebut itu nengok. Ya, Pak Rusmin nggak kenal itu siapa. Setaunya Pak Rusmin, Pak Dadang itu nggak punya anak kecil. Ya nggak tahu, cucu juga belum ada. Mungkin keponakan atau apa. Tapi ya aneh. Tadi sosoknya gede banget. Sekarang kok jadi kecil seperti itu. Dan sudah malam itu pun pulang. Ya seperti biasa Pak Rusmin cerita ke keluarga. Mas Teddy itu baru dapat ceritanya itu pagi harinya. Nah, singkat cerita, pagi hari itu si Mas Teddy sendiri berangkat sekolah ya. Bapaknya kan di rumah kalau pagi. Ini dapat cerita lagi belakangan. Nah, si Pak Rusmin didatengin sama Pak Dadang. Jadi Pak Dadang datang ke situ, itu bilang minta maaf. Pak Rusmin, saya minta maaf katanya. Loh, minta maaf apa Pak Dadang? Ya semalam ganggu katanya. Ganggu apa ya? Pak Rusmin pura-pura nggak tahu waktu itu. Ganggu apa ya Pak Dadang? Itu si Rio. Nah ternyata nyebut nama Rio. Kok nyambung sama yang yok semalam? Kenapa ya Pak ya? Gitu ya. Pura-pura nggak tahu lagi kenapa ya? Iya, si Rio malam-malam kesini, dia itu minta dipijitin. Katanya begitu. Dan ya saya minta maaf, barangkali Pak Rusmin itu ya ngelihatnya bukan Rio gitu kan. Nah, Pak Rusmin karena memang nggak mau lebih dalam lagi gitu ya, nggak mau urus-urus masalah orang, akhirnya Pak Rusmin pun, oh iya Pak Dadang nggak apa-apa, Pak Dadang nggak apa-apa. Cuman dijawab seperti itu, Pak Dadang pun bingung, barangkali ada omongan lagi atau apa terlihat dari mukanya gitu ya. Tapi Pak Rusmin memilih untuk lebih banyak diam lah, aku nggak mau terlalu banyak ngomong. Akhirnya si Pak Dadang pun permisi, ya sudah kalau kayak gitu saya permisi dulu ya gitu. Iya Pak Dadang, sama-sama. Minta maaf ya Pak Rusmin, tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Iya baik Pak Dadang baik. Akhirnya Pak Dadang pun pulang, si Pak Rusmin pun ya bingung. Istrinya kan nanya, kenapa Pak Dadang mau pijit lagi? Enggak Bu, hal itu tuh tetap dirahasiakan sampai beberapa hari. Dan Mas Teddy waktu itu menyadari, setelah hari itu bapaknya itu enggak pernah mijit malam. Bapak itu kok sering di rumah gitu ya. Mas Teddy sore bapak belum berangkat, malam harinya bapaknya juga kok masih ada di situ. Kadang Mas Teddy tuh suka ngelilir jam 10, jam 11. Itu loh Bapak kok udah di rumah gitu ya. Kenapa Bapak ndak mijit? Akhirnya kan ditanya sama Mas Teddy, Pak, Bapak kok belakangan ndak keluar rumah Pak? Emang Bapak ndak mijit Pak? Enggak Ted, Bapak ndak mijit dulu. Loh kenapa Pak? Mijitnya ganti pagi, kata si Bapak. Oh mijitnya ganti pagi, ya syukurlah Pak lah. Jadi di rumah ada orang gitu ya. Nah ini kakek neneknya nggak diceritakan karena memang nggak terlalu banyak terlibat sebelumnya di situ. Dan akhirnya sudah, Mas Teddy pun nggak banyak pertanyaan karena jawaban dari bapaknya itu ya udah lumayan mewakili penasarannya gitu ya. Dan udah selesai sampai suatu hari, suatu pagi Mas Teddy itu ngobrol sama kakeknya. Bapak kok kalau malam sekarang udah nggak mijit atau gimana ya Mbah ya? Enggak, bapakmu itu masih mijit, cuman bapakmu, nah ini kan karena siang, bapaknya kan biasanya siang itu di rumah, kerja itu malam. Ini kebalik, siang harinya bapak itu nggak ada, jadi Mas Teddy itu ngobrol sama kakeknya. Ya kata kakeknya, iya sekarang dibalik, bapak itu kerjanya pagi, nggak malam lagi. Memang kenapa Mbah gitu? Ditanya kan sama Mas Teddy. Itu bapakmu itu lagi ketakutan, kata si kakeknya. Ya, bapak ketakutan apa Mbah? Itu bapakmu itu lagi dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama siapa? Itu peliharaannya si Pak Dadang. Bilangnya begitu si kakeknya. Hah? Peliharaannya Pak Dadang itu apa? Dan gak sabar rasanya. Kakeknya pun gak terlalu banyak menjelaskan. Ya, nanti kamu tanya aja sama bapakmu. Ya Mbah, ya Mbah. Nah, nunggu bapaknya pulang sekitar jam 2 siang, bapak itu pulang. Pak, gitu.
Bapak kenapa ndak mijit malam lagi, Pak? Ya, Bapak maunya siang. Oh, Bapak takut ya, kata Mas Teddy begitu. Bapak takut ya, Bapak kata Simbah, itu lagi dikejar-kejar ya, sama setan. Bilangnya itu begitu langsung, sama setan. Kamu tahu dari siapa? Dari kakek. Pak, emang gimana sih Pak ceritanya? Bapaknya awalnya nggak mau ceritain, tapi akhirnya diceritain juga. Jadi, beberapa hari sebelumnya, sebelum bapaknya itu akhirnya memutuskan untuk tidak keluar malam, itu selalu mijit ya. Tapi dia itu kapok gara-gara apa? Diikutin. Pertama diikutin sama anak kecil yang Pak Rusmin itu yakin itu adalah sosok yang disebut Rio sama Pak Dadang gitu. Itu diikutin sama anak kecil. Nah si Pak Rusmin sendiri karena tahu itu jadi nggak coba menyapa atau dek udah malam sana kamu pulang, malam sana kamu, dibiarin aja. Dia naik sepeda, si anak itu tuh jalan di samping belakang si Pak Rusmin tadi. Ya Pak Rusmin nggak nanggepin lah gitu, terus jalan ke sana dan malam itu digagalin yang janji mijit yang keberapa gitu. Waktu itu sekitar jam 10 malam ya. Ini yang janji mijit akhirnya dibatalin karena Pak Rusmin itu harus pulang ke rumah. Ya karena takut itu tadi, itu diikutin terus gitu. Didiemin sama si Pak Rusmin, didiemin biarin aja sampai akhirnya terdengar ada suara lenguhan gitu. Begitu seperti itu, Pak Rusmin kan nengok. Saat nengok, dia itu udah berubah menjadi sosok yang gede. Dan sosok gede itu boleh dibilang gitu ya, mirip-mirip itu kayak sosok genderuwo semacam itulah. Itu gede banget. Dan Pak Rusmin langsung gitu ya, langsung teriak waktu itu. Wah, 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 teriak-teriaknya begitu, langsung dikebut dan masuk atau mampir di rumah salah satu warga yang memang pintunya itu masih dibuka malam itu. Kusono langsung masuk, sepedanya dilemparin, Pak tolong, minta tolong sama warga begini. Akhirnya sama warga tersebut dianterin pulang. Saat dianterin pulang, memang nggak mengalami apapun, tapi itu bikin kapok. Aku nggak mau. Dan asem si Pak Dadang itu ternyata peliharaannya itu kayak gitu. Ini udah tahu ya bener atau enggaknya. Maksudnya masalah sosok anak kecil Rio itu apakah sama dengan sosok yang gede yang dianggap seperti mirip sosok genderuwo tadi, ataukah memang sosok yang berbeda gitu. Pak Rusmin sendiri tidak tahu dan hal itu akhirnya ya sudah tidak pernah diceritakan, nggak pernah dikasih tahu ke Pak Dadang. Yakin sih Pak Dadang itu pasti juga tahu masalah ini. Karena apa? Pak Dadang itu minta sama Pak Rusmin. Pak Rusmin minta tolong dong ke rumah saya mijit. Pak, mijit siapa? Biasa gitu. Ah, mohon maaf Pak, saya nggak mau. Itu udah ditolak terus. Bahkan kali ini semua undangan dari rumah Pak Dadang suruh mijit itu nggak mau, biarpun yang dipijit Pak Dadang gitu, itu tuh nggak mau. Akhirnya itu tadi Pak Rusmin sendiri memilih kerja siang, dan mulai sejak saat itu bapaknya Mas Teddy itu ya kerjanya itu memang siang terus, menghindari yang namanya kerja malam. Habis maghrib udah nggak mau, cari yang lain aja kalau mau besok gitu ya. Dan ya memang itu alhamdulillah berjalan sampai ya bapaknya Mas Teddy itu pensiun dari dunia perpijitan, dan hal itu menurun akhirnya ke Mas Teddy. Mas Teddy sekarang profesinya sebagai seorang tukang pijit panggilan. Ya alhamdulillah, meskipun tidak banyak kata Mas Teddy, tapi itu bisa menghidupi keluargaku Mas, alhamdulillah gitu ya. Berharapnya sehat selalu. Baik, doa untuk Mas Teddy semoga selalu diberi kesehatan gitu ya. Terima kasih Mas Teddy atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja, Nyai Wiji, terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.